cara perhitungan PPh badan dan teknik rekonsiliasi fiskal. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar. Hampir semua pendapatan negara berasal dari pajak. Tetapi, banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak yang terlalu mahal karena tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan mengurangi laba bersih mereka. Sedangkan tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba mereka yang didapatkan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak ingin seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang mampu membuat kewajibannya seminimal mungkin, tetapi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Memahami cara perhitungan PPh badan. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. Ketiga perhitungan tersebut terdiri dari perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final yang disebut PPh final. Yang kedua, ada perhitungan PPh menggunakan norma khusus, dan yang terakhir ada perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, itu ada 4 kelompok perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh final, di mana yang pertama adalah biaya terkait langsung dengan penghasilan yang bebas merupakan objek PPh. Yang kedua, biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh final. Ketiga, biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh final. Dan yang terakhir adalah biaya gabungan atau joint cost yang tidak terkait secara langsung dengan ketiga penghasilan di atas. Lalu ada 2 perhitungan PHKP berdasarkan pasal 16 UU PPh. Yang pertama, perhitungan dengan cara biasa. Kedua, perhitungan dengan cara norma perhitungan. Lalu ada 3 jenis perhitungan PPh badan secara normal, di mana yang pertama yaitu perhitungan PPh badan untuk UMKM. Lalu yang selanjutnya perhitungan PPh badan untuk badan usaha tetap, dan yang ketiga adalah perhitungan PPh badan terkecuali UMKM dan juga BUT atau badan usaha tetap. Lalu di sini ada teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu kita harus mencermati pos-pos di formulir, yang mana formulir itu 1771 strip 1. Nah, di mana dalam proses mencermati pos-pos di formulir ini ada 4 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final yang menjadi non-objek pajak. Kedua, penyesuaian fiskal positif dan negatif. Ketiga, yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Dan hal terakhir atau hal keempat yang perlu diperhatikan adalah kompensasi rugi. Lalu teknik kedua dari rekonsiliasi fiskal ini juga yaitu adalah format lain dari rekonsiliasi fiskal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penunda penghasilan. Dimisalkan pembukuan PTX ditutup pada tanggal 31 Desember 2012, pada bulan Desember tersebut dapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013. Di samping itu, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar bila memungkinkan PTX dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari 2013. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Perlakuan seperti ini perlu dikoordinasikan dengan unit lain, misalnya unit pemasaran. Dalam hal ini, dengan penundaan pengakuan pendapatan kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang. Selain itu, menurut PSAK 23 pendapatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Creative Accounting sebelumnya, juga harus dipertimbangkan. Tujuannya adalah agar kriteria pengakuan pendapatan tidak dilanggar. Pertimbangan ini berkaitan dengan proses audit oleh kantor akuntan publik yang menilai kewajiban penyajian dan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh SAK. Berdasarkan tabel 8.9, alternatif 1 menggambarkan pengakuan penghasilan ditunda, sedangkan alternatif 2 menjelaskan pembebanan biaya dipercepat. Kedua alternatif tersebut menghasilkan efek pajak yang sama, namun demikian keputusan bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, karena faktor dalam pengambilan keputusan tidak hanya dari pertimbangan pajak. Administrasi mempercepat pembebanan biaya. Pada akhir tahun fiskal, sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan,
Langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 Ayat 2 sudah harus dilakukan tergantung ketentuan pajak yang berlaku. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Memasukkan program CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. Adapun penjelasan dari peran CSR atau Corporate Social Responsibility yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat kegiatan CSR yaitu penghindaran pajak bagi perusahaan, pemberian intensif dari pemerintah untuk perusahaan, kemudian program CSR yang membawa dampak positif bagi profitabilitas perusahaan, dan dampak positif bagi banyak pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dilihat dari sisi pajak, kelebihan dan kekurangan dari kegiatan CSR perusahaan. Untuk kelebihannya, CSR dapat mengurangi presentasi PPh badan yang dibayarkan. Kemudian kekurangannya, profitabilitas meningkat, namun besaran PPh pun akan meningkat. Adapun tujuan dari intensif tersebut adalah untuk membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk turut berperan serta dalam penanggulangan bencana nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, pengembangan pendidikan di Indonesia, kemudian pembinaan olahraga di Indonesia, dan yang terakhir adanya pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Materi selanjutnya mengoptimalkan kredit pajak. Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong atau pungut pihak lain dan sifat pemotongan atau pemungutannya tidak final. Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong atau pemungut pajak ke kas negara. Secara akuntansi, pelunasan PPh sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan, PPh badan akan dicatat sebagai uang muka pajak atau prepaid tax. Namun demikian, pencatatan sebagai uang muka pajak tidak berlaku jika sifat pemotongan perpajakannya bersifat final. Selanjutnya, mencermati transaksi afiliasi. Poin pertama ada jenis transaksi afiliasi. Jenis transaksi afiliasi yang berisiko tinggi bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai pasal 18 ayat 3 UU PPh. Di antaranya adalah yang pertama, untuk transaksi usaha sesuai pasal 18 ayat 3 UU PPh. Yang kedua, untuk pinjaman. Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang melakukan hubungan istimewa. Dan yang ketiga, atas transaksi utang piutang berupa reimbursement cost yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan. Kemudian poin yang kedua ada antisipasi risiko dalam transaksi afiliasi. Agar risiko-risiko di atas dapat diminimalkan, wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan melakukan hal-hal berikut. Diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun pemanfaatan jasa yang dilakukan melalui induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, dalam hal dilakukan pembelian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94/2010 yang berlaku sejak 30 Desember 2010. Kemudian yang ketiga, menyiapkan transfer pricing documentation atau pendokumentasian harga transfer sesuai per Dirjen Pajak. Poin yang ketiga, transfer pricing documentation. Yang pertama, ruang lingkup transfer pricing documentation menurut Peraturan 32/PJ/2011. Pasal 2 Dirjen Pajak nomor Peraturan 32/PJ/2011 mengatur bahwa ruang lingkup transfer pricing documentation adalah satu transaksi atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri di Indonesia. Yang kedua, transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Kemudian ada kewajiban transfer pricing documentation.
Pasal 3 Peraturan 32/PJ/2011 menentukan bahwa wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Mencermati bunga pinjaman dan deposito. Uang kas yang menganggur atau idle cash untuk beberapa bulan diinvestasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Bunga deposito itu sendiri dipotong PPh final sebesar 20%. Bila perusahaan mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dalam segi pajak. Selanjutnya ada menyiapkan daftar normatif biaya entertainment. Perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya jamuan, dan perusahaan pastinya akan membayar 20% lebih besar dari total biaya yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan harus membuat daftar normatif, seperti yang tertera dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE strip 27-PJ.22-1986. Hasilnya perusahaan akan memperoleh penghematan pajak sebesar 25%. Namun hal ini bukanlah keharusan dibanding menyiapkan daftar normatif biaya promosi. Selanjutnya menyiapkan daftar normatif biaya promosi. Sesuai dengan Permenkeu nomor 02/PMK.03/2010, wajib pajak itu harus membuat daftar normatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan sudah diatur tata cara pelampirannya. Di sini ada muncul masalah biasanya terjadi karena NPWP tidak tercantum atau tidak diinformasikan. Akibatnya Fiskus menganggap bahwa biaya promosi tersebut tidak boleh dikurangkan. Wajib pajak dapat melakukan reklasifikasi transaksi ke akun selain biaya promosi. Reklasifikasi akun ini tergantung pada kebijakan penjurnalan atau posting rule di masing-masing wajib pajak. Dalam menyiasati pengisian formulir 1771-2, perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, pada poin pertama, formulir 1771-2 menggunakan pendekatan mutasi persediaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur untuk menentukan biaya, yaitu biasanya HPP. Pada poin kedua, formulir 1771-2 yaitu menggunakan selisih yang terjadi pada kenyataannya tidak seluruh transaksi yang dicantumkan pada pos biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR merupakan objek PPh pasal 21. Pada poin ketiga, formulir 1771-2 pada pos biaya transportasi sering dikaitkan pada PPh pasal 23. Poin keempat, pada formulir 1771-2, pos biaya sewa biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPh yang telah dilaporkan di SPT Masa. Poin kelima, pada formulir 1771-2, pos biaya bunga pinjaman biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26, itu tergantung pada status subjek pajaknya. Poin 4. Menyiasati pengisian formulir 1771 strip 2, perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha komersial. Poin 4 ini berisi yang pertama yaitu pos pembelian bahan atau barang dagangan, pos persediaan awal, dan pos persediaan akhir. Kedua, ada pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Ketiga, ada pos biaya transportasi. Yang keempat, ada pos biaya sewa. Yang kelima, pos biaya bunga pinjaman. Yang keenam, pos biaya sehubungan dengan jasa. Yang ketujuh, pos biaya piutang tak tertagih. Yang kedelapan, pos biaya royalti. Yang kesembilan, pos biaya pemasaran atau promosi. Dan yang terakhir yaitu pos biaya lainnya. Pengertian amnesti pajak. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dalam perpajakan, dengan cara mengeluarkan harta dan membayar uang tebusan. Kemudian ada peraturan-peraturan tentang amnesti pajak. Yang pertama,
Sasaran pelaku amnesti pajak adalah setiap warga negara Indonesia yang kemudian menjadi wajib pajak dengan bukti telah memiliki NPWP. Kedua, wajib pajak harus melaporkan seluruh harta kekayaan secara terperinci kepada pemerintah. Yang ketiga, kepemilikan harta kekayaan secara keseluruhan juga harus dilaporkan dalam SPT PPH. Yang keempat, wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri serta dipotong pajaknya di luar negeri tetap harus mengikuti amnesti pajak selama memiliki SPT PPH dan tidak sedang dalam pengecualian wajib amnesti pajak. Kemudian ada manfaat amnesti pajak. Yang pertama, penghapusan pajak terutang ke negara. Yang kedua, meminimalisasi resiko terkena sanksi pajak. Yang ketiga, menghindarkan diri dari dugaan korupsi. Dan yang keempat, pembebasan pajak penghasilan selamanya. Kemudian ada syarat amnesti pajak jilid 2. Yang pertama, mempunyai NPWP. Kemudian yang kedua, melunasi seluruh utang pajak atau pajak tunggakan. Yang ketiga, melunasi pajak ketika terdapat pemeriksaan dugaan tertentu. Dan yang keempat, melampirkan SPT PPH.